Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah seorang tukang sihir Fir'aun yaitu kita dapat mengerti bahwa perbuatan sihir merupakan dosa syirik, dosa yang terbesar daripada dosa seperti mencuri, membunuh, dosa durhaka terhadap orang tua, dan zina. Oleh karena itu kita harus menjauhi dari dosa kesyirikan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengampuni dosa-dosa manusia selama ia berbuat dosa di dunia, dan berhak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila di akhir hayatnya dalam keadaan beriman. Jadi kita tidak perlu ragu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala walau sebanyak apapun dosa kita, selama kita punya keyakinan untuk bertaubat dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah Allah selalu mengampuni dosa-dosa kita. Menjawab soal nomor 3, soal UTS. Pengertian ijtihad dan berilah contoh ijtihad dalam era milenial seperti sekarang ini. Ijtihad berarti mengerahkan segala kemampuan secara maksimal dalam mengungkapkan kejelasan hukum Islam atau untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul dalam kalangan masyarakat berkaitan dengan agama Islam. Di era milenial ini, kita dapat mengambil keputusan dari para ulama apabila ada hal yang berkaitan dengan masalah seperti agama atau persoalan-persoalan lainnya dengan cara mengikuti tausiah online atau menonton kajian-kajian dari para ulama lewat media online seperti YouTube atau media-media lainnya. Nomor 4. Menurut surat Al-Isra ayat 85, kita tidak diberi pengetahuan tentang ruh kecuali hanya sedikit saja. Mengapa demikian? Adakah hikmah mengapa kita tidak diberi pengetahuan yang banyak tentang ruh, sesuatu yang gaib? Jelaskan. Jadi, menurut Syekh Abdurrahman bin Ashir As-Sa'di, pakar tafsir abad 14 Hijriah, dalam ayat ini terdapat larangan bertanya yang maksudnya memberatkan diri atau untuk mengalahkan dan meninggalkan bertanya terhadap hal yang tidak penting. Bertanya tentang ruh berarti bertanya tentang hal-hal yang samar yang tidak seorang pun manusia itu sanggup menyifatkan dengan tepat dan tentang bagaimana bentuknya. Dalam ayat ini terdapat dalil bahwa orang yang ditanya tentang sesuatu yang bagi penanya sebaiknya bertanya tentang hal lain, maka hendaknya ia berpaling dari memberikan jawaban tersebut, menunjukkan kepadanya hal yang dibutuhkan serta mengarahkannya kepada hal yang bermanfaat baginya, tidak untuk menanyakan tentang hal yang berkaitan dengan ruh. Lalu manfaat dari kita tidak diberikan manfaat atau hikmah dari kita tidak diberi pengetahuan tentang banyak ruh atau sesuatu yang gaib, yaitu kita tidak perlu mempusingkan atau tidak perlu memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan ruh, karena sifat dan keilmuan manusia sangatlah rendah dibandingkan sifat yang dipunyai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita tidak perlu menyibukkan diri untuk memikirkan atau mencari tahu tentang banyak ruh atau sesuatu yang gaib tersebut. Lanjut nomor 5, yaitu tugas pokok dan fungsi manusia di muka bumi ini adalah untuk menjadi khalifah dalam hal hablum minannas dan hamba Allah dalam hal hablum minallah. Jelaskan masing-masing tugas dan fungsi manusia sebagai khalifah dan hambanya. Sebagai khalifah, peranan dan fungsi manusia di muka bumi adalah sebagai khalifah. Maksud dari khalifah tersebut yaitu sebagai makhluk penerus ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka peran yang dilakukan manusia adalah sebagai pelaku ajaran Allah dan sekaligus
pelopor dalam membumikan dan membudayakan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 sampai ayat 32. Maka di dalam kalimat tersebut, maksud dari kalimat tersebut yaitu kita dalam artian manusia harus meneruskan ajaran yang sesuai dengan hukum dan syariat yang dilakukan dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengajarkan kepada hamba-hambanya yang belum paham atas perintah dan larangan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jalan yang benar dan untuk menjadi umat Islam rahmatan lil alamin. Sebagai hamba, yaitu makna dari kata hamba yaitu dari segi kebahasaan berarti ketaatan, kepatuhan, ketundukan. Dan ketiga makna itu hanya layak diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta dalam hubungannya dengan manusia dengan Tuhan. Manusia dalam menempati posisi sebagai ciptaan dan Tuhan sebagai pencipta. Posisi ini memiliki konsekuensi adanya keharusan manusia menghambakan diri pada Allah Subhanahu wa taala dan dilarang menghamba pada selain Allah Subhanahu wa taala serta menghamba pada hawa nafsunya. Kesediaan manusia untuk menghamba hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh hatinya akan mencegah penghambaan manusia terhadap manusia lain, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap sesamanya. Hal tersebut terdapat dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Maka pada ayat tersebut kita harus menempatkan posisi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk selalu beribadah dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala serta mengimani dan tidak boleh menyekutukannya. Terima kasih.